Bro Hengki, selain nah ini dari tadi banyak yang nanya juga nih, industri perkertasan, Hmm. kertas-kertasan nih gimana nih? INKP, Tekim, gitu. Ini apakah ada momentum yang menarik di Q2 untuk emiten ini? Sekarang kita harus koleksi jualnya nanti di akhir tahun atau gimana nih? INKP Tekim dalam waktu 1-2 minggu ini akan, ya nggak sampai 1-2 minggu lah, kayaknya sih cuma beberapa hari ini akan main ya dalam tanda kutip ya. Karena dari flow-nya itu bagus, rapi gitu, ada yang agresif ngumpulin barang-barangnya ini untuk INKP Tekim. Tapi kalau untuk sentimennya apa, saya sih belum belum melihat ya gitu, karena saya nggak ngerti bisnis kertas gitu, apa sentimennya saya nggak ngerti. Cuman kalau untuk INKP Tekim ini, eh, besok lusa gitu akan main di area-area hijau gitu. Jadi kalau kalian mau trading itu tempat yang sangat bagus bagi saya gitu. Uh, Mm-mm. INKP dan Tekim ke area hijau besok atau Uh-uh. oh, oke oke. Wah, menarik menarik menarik. Ini banyak. Nah, saya pengen nanya ini karena tadi ini masih di 300 nih. Saya pengen tanya yang agak menegangkan nih, Bro. Tumben ada yang nanya teknologi, belakangan ini ada yang nanya buka. Buka lapak gimana nih, Bro? Waduh, buka Soalnya saya suku no bunga comment tinggi gitu. banget kan, sentimennya negatif banget nih kalau emiten tech di luar negeri kan sentimennya negatif pasti ya. Nah, Mm-mm. kalau di Indonesia gimana sih sebenarnya dan buka lapak nih utamanya? Buka lapak ya. Buka lapak itu kayaknya udah deh, nggak usah dilihat deh. Kayaknya nggak usah dilihat aja itu. Banyak jauh saham lebih menarik daripada buka lapak. Mm-mm. Ya dari flow nggak bagus, dari technical jelek, dari sentimen, apalagi gitu. Nggak ada gitu, karena tech ya sekarang lagi susah dalam tanda kutip. Jadi nggak sih untuk buka gitu. No view gitu, no comment. Better stay away from it gitu. Oh, berarti sebenarnya untuk yang tech related wait and see dulu lah ya gitu. Jangan terlalu agresif karena memang ada opsi yang lebih menarik mungkin. Opsi yang Kalau lebih menarik. kalau tech yang menarik itu Arto. Arto itu bagus gitu. Oh, Kenapa bagus? Saya udah bilang justru bank digital menarik ini. cuma Arto Bank doang. digital Arto. Heeh. Oh, Eh, kenapa itu? Kemarin kan itu udah jatuh banget kan betul. harganya. Saya tadi bilang kan, saya nggak suka saham yang masuk ke MSCI, ke indeks-indeks MSCI, FTSE itu saya nggak suka untuk saham-saham yang in ke sana. Kalian bisa lihat contoh ESA, MTEK, berbagai saham lah kalau kalian lihat lah. Itu masuk MSCI rata-rata bye-bye gitu. Tapi kalau keluar dari Hmm. MSCI gitu, nah itu bagus banget gitu. Nah, Arto itu adalah saham yang keluar dari MSCI. Jadi itu sangat-sangat menarik. Cuman harganya kalau sekarang sih sudah rada telat ya gitu ya. Kamu Heeh, pandai-pandai lah cari cari posisi iya. entry sendiri harganya. Cuman kalau sekarang harga sih sudah Oh. telat gitu. Heeh. Uh, Boleh dijelasin dikit lagi nggak, Bro? Sorry, yang terkait kalau dia keluar dari MSCI itu justru bagus, kalau masuk MSCI itu justru mendingan jangan dikoleksi dulu Oke, gitu. kayak contoh, Korelasinya gimana ini sebenarnya? oke, contoh yang paling mungkin yang paling populer itu ADMR gitu. Kalian lihat ADMR dari Oke. 100 3 ribuan gitu. Nah, kalian lihat dia naik ke 3 ribuan. Ketika sekitaran 2240, dia masuk MSCI. Nah, masuk MSCI. Ketika masuk MSCI, tandanya siapa yang buy? Namanya kan Morgan Stanley Index Fund gitu ya kan. Nah, mereka yang Hmm. melakukan pembelian. Ketika mereka melakukan pembelian, siapa yang jual? Emitennya yang jualan barangnya. Jadi, posisinya ya indeksnya dalam tanda kutip beli di harga itu. Nah, dia nggak akan mau harganya naik di atas MSCI-nya. Sangat-sangat jarang lah. Saya bisa dibilang nggak pernah ketemu gitu. Nah, kalau naik di atas MSCI-nya, mereka exit. Nah, babak belur emitennya. Jadi, biasanya saham-saham yang masuk ke MSCI itu, let's say emitennya exit untuk sementara barang-barangnya. Nah, kita bisa lihat lah saham-saham yang masuk Oh. MSCI segala. Riset aja gitu, kalian tarik aja 1 tahun 2 tahun ke belakang gitu, MSCI apa, kamu lihat nasibnya rata-rata kurang bagus. Tapi kalau yang exit dari MSCI artinya MSCI-nya keluar. MSCI-nya keluar dalam posisi apa? Mayoritas dalam posisi untung. Dalam posisi rugi, sorry. Kita ada bikin, Oh. kalau kalian aktif di Cuans ya, kita waktu itu ada bikin konten gitu. Morgan Stanley beli beli
beli berapa ya? Beli 1 triliun kalau nggak salah. 1 triliun di harga 17.000 Arto gitu. Nah, tanggal berapa nih? Tanggal 25 Februari. Nah, kemarin dia exit jadi berapa? Jadi 200 miliar gitu. Dia cut loss gitu. Cut loss-nya gede banget. Gila, Nah, ketika cut gede loss banget ya, 800 iya, miliar cut loss-nya. betul. Jadi ketika cut loss gitu gede gitu ya kan, lah let's say lah dia jual barang gitu gede lah. Terlepas dia cut loss atau enggak. Bagi kita itu financial freedom kita ya. Tapi bagi mereka itu kecil gitu. Bagi mereka Bener. itu, aduh, itu uang parkir saya bagi mereka gitu. Jadi mereka Buset. nggak gitu peduli. Nah, cuman inti yang mau saya sampaikan adalah ketika mereka exit begitu banyak, mereka jual begitu banyak, siapa yang nampung gitu? Siapa yang menampung pembeliannya? Retail gitu. Kita ya nggak ada duit, wong masih susah gitu ya kan. Nah, tapi di mereka itu possible. Jadi itu adalah korelasi antara saham-saham MSCI seperti itu. Oke. Wah, ini saya baru dengar nih yang kayak penjelasan yang satu ini benar juga. Thank you bro nih buat penjelasannya nih. Benar juga ya. Jadi waktu masuk MSCI ada big fund yang masuk. Kalau saya sebagai yang punya emiten ya memang logis untuk saya jualan. Jadi saya bisa cuan gitu Iya. kan. Sama dana yang lebih gede. Oke. Thank you bro. Nah, ini oke. Cuma Arto ya berarti ya bro ya. Dari Iya, semuanya. iya, so far cuma Arto gitu yang paling menarik. Gitu. Oke. Kalau dari sisi big caps deh, bro, kita tadi belum sempat bahas big caps nih. Mungkin ada yang mulai kembali ke aliran big caps, mainnya hanya emiten-emiten perbankan gitu kan. Yang goreng-gorengan nanti deh kita tanyain belakangan. Tapi yang big caps dulu nih, yang big caps gimana nih? Kayak bank-bank besar kan belakangan ini geraknya lumayan bagus ya gitu. Ada beberapa kayak BNI, BRI gitu. Nah ini apakah jadi satu pilihan yang tepat nih untuk 10 emiten terbesar di Indonesia gitu untuk kita pilih? Kalau untuk sekarang saya posisinya lebih suka saham-saham consumer good daripada big banks gitu karena Oh, berarti INDF, ICBP gitu-gitu ya? kalau saya sih cepin ya. Cepin kalau saya sukanya gitu. Karena kebetulan saya trading cepin Balik gitu. lagi ke cepin. Iya, Iya. saya udah exit cepin gitu. Cuma saya mau entry lagi seperti gitu. Saya doyan ya saham-saham big caps yang lincah gitu. Kenapa lincah? Saya doyan karena bisa all in gitu kan. Let's say kamu punya 100 juta gitu. Kamu bisa all in ya 500 juta gitu. Ya nggak masalah likuiditasnya terjaga Liquid, gitu. iya. Liquid, jadi nggak ada yang dalam tanda kutip dicabut bid gitu, nggak ada gitu. Nah itu benar-benar bid asli dari reaksi marketnya, dari fundnya gitu. Saya sih doyannya seperti gitu. Selain cepin, saya lihat yang bagus banget itu Unilever gitu. Unilever Nah, ya. ini pas nih ada yang bilang nih Wahyu Rama RMDN UNVR, bener nih tebakannya dia. Iya, Unilever itu menarik loh. Itu dijagain terus. Saya sih sering doyan ya, saya doyan itu beli Unilever sekitaran 4.400, tapi sampai 4.800-an saya jual gitu. Karena, sorry, 4.480, nggak sampai 4.500, dia susah banget untuk jebol-jebol sananya. Jadi, kalau untuk orang-orang yang tahu profil saya ya gitu ya, saya suka all in, full margin gitu, nggak pakai sampai minus gitu ya kan. Benar-benar hajar semua di big caps. Saya nggak suka hajar di gorengan. Kenapa? Karena ya kebanyakan cabut bid dan segala macam, namanya lagi Iya digoreng betul. gitu. Lagi digoreng ya dia mau jualan, sesimpel itu doang gitu. Jadi nggak menarik gitu. Nah, kalau big caps beda. Big caps biasa ada sentimen, ada asing segala macam. Nah, saya suka gitu. Nah, Unilever ini dia nggak pernah jebol, belum jebol 4530. Nah, kalau dia jebol 4530 dia saham akan rame banget gitu. Nah, saya termasuk akan ada saya akan all in di sana juga gitu. Tapi tunggu dia jebol 4530. Kalau dia nggak jebol ya nggak usah gitu. Ya, main aja di sideways terus gitu. Sama kalau Beda. lihat Silakan lanjut dulu ya, seru. ada yang rame kan, Edge Hardware juga beberapa hari yang lalu itu kan sama juga volumenya, dia jebol support, jebol resistnya rame sahamnya, ngegas terus. Jadi saya sih doyan ya saham-saham yang big caps dalam tanda kutip lincah gitu. Kalau big caps perbankan itu bingung saya
kayak gitu naik satu tik aja bisa sehari gitu ya kan, jadi lesu saya tunggunya, bukan bukan style saya lah gitu. Cuman ya kalau mau silakan, cuman untuk investasi sekarang rada-rada agak telat ya gitu. Iya, 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 iya. Mm-mm. Jadi ini Ya. menarik, Bro Hengki, karena aliran swing scalp-nya Bro Hengki ini aliran all in ya. Iya. Saya udah sering dengar, udah sering dengar orang HK tapi ini all in deh Iya, gitu. Tapi all in-nya ini benar-benar penuh perhitungan gitu ya. Karena kan kalau betul all in full margin lagi, kayak kata Bro Hengki, ini kan T plus 2 udah harus liquid betul kan, betul. udah harus dijual kan. Jadi kita emang harus bener-bener yakin dia mungkin dalam 1-2 hari ke depan itu dia naik gitu kan. Betul, betul. Harus Iya, yakin, iya. nggak boleh nggak yakin. Kalau kamu nggak yakin, kamu all in digoncang dikit udah getar kak lututmu gitu, nggak bisa gitu. Ya resikonya ada gitu. Cuman selagi kamu teliti, kamu tahu gitu ya, resiko itu bisa diatasi karena setimpal banget dengan rewardnya, setimpal pakai banget gitu. Bener, 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 bener. Kalau yang big caps berani all in karena memang ada likuiditasnya di sana. Nah, Mm-mm, mm. ini karena dari tadi bertahan di 300-an, gue punya satu pertanyaan ultimate yang pasti ini akan ditanyakan nih pasti, mau nggak mau mereka pasti akan tanya, entah nanti bakal DM ke Bro Hengki atau DM ke Sukor, DM ke IG saya nih, mereka akan pasti nanya gimana nasibnya seorang swing scalp ketika nanti bulan Juni ARB-nya dibuka 15%. Gimana nih? Saya jauh lebih suka kalau ARB-nya simetris. Saya belum pernah ngalamin ya. Saya belum pernah ngalamin karena Hmm. saya trading angkatan corona gitu. Jadi masih dimanjakan lah. Cuman saya suka daripada let's say kamu kena kunci ARB gitu ya kan. Malas gitu. Besoknya ARB lagi, besoknya ARB lagi. Aduh, betek banget gitu. Nah, tapi kalau misalnya 25%, 15%, ya udah kalau mau cut langsung cut gitu. Beres, nggak ada pakai big book gitu ya kan. Langsung hajar aja. Nah, dan kalau ARB kayak gini, kalau ARB ketika bangkit ditarik, nah itu presentasenya besar banget gitu. Jadi makin ibaratkan arena perangnya itu makin besar lah gitu. Arenanya perang makin besar ya, probabilitas kamu untuk profit makin gede. Makanya kita harus siap gitu. Kita harus belajar. Nah, jadi Hmm. bid offer dan segala macam ya terserah lah style kalian apa gitu. Mau style kalian swing, mau style kalian scalping atau apapun terserah gitu. Cuman selalu harus ada plan-nya gitu. Kalau saya ketika saya entry, oh petak saya sudah ada plan-nya, nggak sesuai saya buang, saya balik badan gitu. Nggak apa-apa, saya loss gitu. Ada loss-nya parah, besar gitu, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti gitu. Apalagi saya aliran all in kan, kalau misalnya all in nggak loss di bawah ARP, waduh pusing saya gitu, bisa mati Habis, gitu. habis, aduh, amit, Habis amit, saya. amit, amit banget. Mm. Iya, iya, bener-bener. Jadi Oke, saya oke, bro. seperti itu Ini ya. menarik. Uh-uh. Menarik, menarik, menarik ini. Makin ke belakang makin rame juga yang bertanya. Nah, ini kita lompat sedikit ke pertanyaan yang berkaitan dengan teknik nih. Mm. Aplikasi apa yang digunakan Bro Hengki buat screening dan cara screeningnya gimana? Boleh dong dikasih tahu ke kita. Moga-moga salah satunya aplikasi Spot. Kalau saya screening, saya semua pure running trade gitu. Jadi running trade mau di Hmm, spot manapun itu terserah kalian, yang penting cocok aja dengan mata kalian. Nah kalau saya pure Oke, running trade, setelah itu broker summary, udah sesimpel itu doang. Nah nggak ada yang oke. lain-lain Wah, embel-embelnya. Jadi jadi itu naked lah. aplikasi apa aja pun sebenarnya bisa ya. Aplikasi Heeh, apapun bisa gitu. Cuman ya. kalau spot saya sukanya HP-nya gitu. HP-nya bagi saya Hmm, canggih lah gitu, enak, gampang. hmm, Kalau saya sih personally sangat suka bagian HP yang simple, karena saya trading kan beberapa account, jadi ada HP saya butuh cepet gitu ya kan. Nah kalau lancar internet yes. segala macam, ya ya di spot bisa jadi solusinya seperti itu. Siap, thank you bro. Hmm. Karena memang untuk aplikasi Spot juga kita untuk screeningnya kita ada kasih screener gitu ya, fungsi screener di aplikasinya, running trade-nya bisa di custom gitu ya, benar seperti yang Bro Hengki bilang, jadi mata kita nggak jereng ngelihat semua emiten gitu. Dan Benar. nanti pasti akan ada fitur-fitur menarik juga yang bisa integrasi dengan aplikasi Cuans. Nah, Ya. Bro Hengki, Hmm. ini ada yang bertanya di kolom question and answer, tapi ini bikin saya jadi mikir terkait emiten-emiten yang IPO. Nah, ini seorang swing scalp
aliran all in. Nah, Melihat ini gimana sih? Ini kan banyak nih yang mau IPO ya. Ini yang lagi di pipeline lagi ada dua. Ada Maxi sama satu lagi apa tuh namanya lupa deh. Pokoknya ada dua kelas deh di capital ya. IPO. Ya, nah benar-benar. Ini gimana nih, Bro, ngelihat emiten-emiten IPO? Justru tahun ini growth saya paling besar itu di saham IPO. Yes, Eh, untung gua tanyain. ya, kalau saya kebetulan ini nggak apa-apa ya gitu. Smil Day One itu kalian lihat ada arah kemakan itu bid saya yang kemakan gitu. Jadi saya Mantap. nembak arah langsung, saya pre IPO pesan, saya tembak arah juga. Jadi saya dapat barang. Besoknya gap up lagi 35%, ya kan? Arah lagi ya. Iya. Udah nggak jual gitu. Lusanya saya jual gitu. Saya pas banget jualnya di pucuk gitu. Bukan saya yang siram emitennya. Kebetulan ada yang siram di luar, baru saya siram lagi gitu ya kan. Ya udah balik badan. Iya, iya. Saya cuan besarnya di sana gitu. Terus kemudian ada saham cuan, CUAN. Kalau kalian lihat juga itu arah berhari-hari gitu ya. Nah, itu saya sodokin arah terus gitu. Jadi saya makan barang-barang arahnya lah. Yakin ya all in gitu, hajar terus ke atas karena seperti itu. Cuan, RAM, Smil, 3 itu yang bikin saya jackpot gitu ya di saham-saham IPO. Mantap. Awan saya nggak dapat itu sayangnya. Tapi kalau saham-saham IPO itu lebih lincah mainnya. Jadi kalau kalian mau swing itu nggak bisa. Kalau kalian mau scalping, day trade, mau pahamin bid offer gitu ya kan, ya di sana gitu. Ya lebih di sana lah gitu. Kalau saya sih, saya lihat emitennya juga ya, jangan emitennya yang kurang jelas gitu. Cuman emiten yang jelas, ya seperti yang tadi saya sebut lah, cuan kan kita tahu ada Pak Prajogo Pangestu, gitu. Ya kan RAM ada Pak Rampun Jambinya sendiri gitu. Kalau Jati ya simply saya suka sektornya aja gitu. Sektornya IPO amount-nya segala macam kita hitung. Jadi dari sana saya berani tembak terus-terusan. Jadi seperti gitu. Mantap, 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 mantap. Keren, 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 Bro. Ini sayang sekali waktu kita terbatas. Saya cuman bisa nanya satu pertanyaan terakhir aja. Ini berkaitan dengan tips dan trik di kala market kita lagi kayak gini nih, lagi ragu ini. Boleh dong dikasih satu atau dua atau tiga tips gitu untuk para cuan troopers nih sebelum kita akhiri T-Talks-nya. Oke, kalau untuk tips and triknya adalah kalau nggak yakin jangan gitu. Kalau nggak yakin, ragu jangan. Kalau ragu harus berani besar gitu. Karena kalau kalian nggak berani besar, kalian akan gitu-gitu aja. Karena saya ngalamin gitu. Saya trader dari jutaan rupiah doang gitu ya. Nggak sampai pertama kali trading saya top up 6 juta gitu. Cuman kalau 6 juta doang dan tahun lalu itu ada keperluan saya WD gitu. Saya start lagi dari kecil dari berapa juta doang gitu. Jadi dengan margin saya tumbuhnya kalau dari yang start itu tumbuhnya itu ribuan persen gitu. Tapi itu pure karena margin dan saya paham resikonya gitu. Ada nggak digebuk? Ada gitu. Nggak bisa kita pungkiri ada digebuk. Cuman kalau kalian paham ngerti ini itu ya risk and reward-nya diatur aja gitu. Reward-nya let's say 3:1. Dengan 3 kali kamu cuan, kamu diperbolehkan untuk 3 kali cut loss gitu. Nah, itu kan ya main curangnya saham ya seperti gitu. Jadi kita trading menurut saya kalau nggak yakin nggak usah. Kalau yakin harus berani gitu. Win big lawan win big lah. Jangan win small terus gitu. Win big sesekali gitu. Jadi seru di sana. Keren, 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 Bro. Ini simple banget ya tipsnya. Kalau ragu ya jangan masuk gitu ya. Bukan kalau ragu ya jangan ragu-ragu. Nah, itu salah. Oke, oke. Ini jujur li IG live kita pada malam hari ini rame banget. Tadi ada Bro MY. Ini pas banget ada Om Ben juga. Katanya tipsnya adalah pinjol dan gadai ginjal. Terus dibales, ada yang balesin pinjam ginjal temen boleh nggak?